Pembentukan bayangan pada cermin. Ada 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar. Kita perhatikan gambar. Sebuah benda berada di depan cermin datar, sehingga nanti akan memenuhi hukum pemantulan cahaya tadi. Ya, ini sinar datang, dan ini sinar pantulnya. Karena tidak ada sudutnya, maka akan lurus seperti ini. Tapi ketika sinar datangnya itu membentuk sudut tertentu, maka akan memenuhi hukum pemantulan cahaya, bahwa sudut datang di sini akan sama dengan sudut pantulnya. Lalu bagaimana sifat bayangan pada cermin datar? Yang pertama, jarak bayangan akan sama dengan jarak benda. Tinggi bayangan sama dengan tinggi bendanya, akan sama tegak, maya atau semu, artinya kelihatan berada di dalam cermin. Tapi ketika kamu lihat ke belakang cermin itu, tidak ada bayangannya. Berikutnya, sifat bayangan berikutnya adalah terjadi pembalikan sisi, yaitu kiri menjadi kanan. Ketika kamu angkat tangan kanan, maka bayangannya akan mengangkat tangan kiri. Lalu berapa sih tinggi cermin minimal agar bayanganmu kelihatan seluruhnya? Misalnya tinggi badanmu 150 cm. Apakah kamu harus menyediakan cermin dengan tinggi 150 cm juga? Ternyata tidak loh anak-anak. Kita hanya memerlukan tinggi cermin minimal setengah tinggi badan kita. Sehingga apabila tinggi badanmu 150, maka tinggi cermin minimal adalah setengah kali 150 atau cukup 75 cm saja. Tentunya kamu harus agak mundur. Cermin datar gabungan. Cermin datar gabungan artinya dua buah cermin datar yang digabung membentuk sudut tertentu. Apabila sebuah benda diletakkan di depan cermin datar gabungan tersebut, maka jumlah bayangan yang terbentuk akan tergantung besarnya sudut kedua cermin. Bisa ditentukan dengan rumus N sama dengan 360 per alfa min 1. Keterangan N adalah jumlah bayangan, alfa adalah sudut kedua cermin. Contoh pada gambar ini, sudutnya adalah 90 ya, di sini siku-siku, maka jumlah bayangannya N sama dengan 360 per alfa min 1, berarti 360 per 90 min 1. 360 bagi 90 adalah 4, dikurangi 1, 3. Berarti jumlah bayangannya ada 3. Kalian bisa membuktikan dengan menggunakan dua buah cermin yang membentuk sudut 90. Semakin kecil sudutnya, nanti jumlah bayangan akan semakin banyak. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Cermin cekung disebut juga cermin konvergen karena mengumpulkan sinar. Cermin cekung disebut juga cermin positif. Pada cermin cekung ada yang namanya titik vertek, titik O ini, perpotongan antara cermin dengan sumbu utama, disebut dengan O. Kemudian ada titik pusat cermin, disebut M. Ada lagi adalah R, yaitu jari-jari kelengkungan, jarak O sampai M. Kemudian ada lagi titik fokus F, sehingga jarak O sampai titik F ini disebut dengan F kecil, atau jarak fokus. Jarak fokus F nilainya adalah setengah dari jari-jari atau setengah R. Kemudian misalnya ada benda yang diletakkan di sini, maka akan muncul S, jarak benda, dan nanti letak bayangan di mana sampai ke cermin itu akan muncul S aksen atau jarak bayangan. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di slide berikutnya. Menurut dalil Esbah, jarak antara dua titik tertentu pada cermin cekung dapat diberi nomor ruang. Seperti rumah kalian yang memiliki ruang-ruang, cermin cekung ini misalnya dari O sampai F ini disebut ruang 1. F sampai P ini sama dengan M tadi ya, ruang 2. Dan di belakang P atau di belakangnya M adalah ruang 3. Ruang benda ditambah ruang bayangan akan sama dengan 5. Kita coba ya. Apabila benda berada di ruang 1, di manakah bayangannya? Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Ruang bendanya 1, berarti ruang bayangannya berapa agar bila dijumlah 5? Ruang bayangannya adalah di ruang 4. Jadi bayangan berada di ruang 4. Karena bayangan berada di belakang cermin, maka sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya, apabila benda berada di ruang 2, di manakah bayangannya? Kita bisa gunakan cara yang sama. Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5.
Ruang bendanya 2, ruang bayangannya berapa? Biar bila dijumlah 5. Bayangan di ruang 3. Ya, ruang 3 menjadi membesar ya. 2 menjadi 3. Berarti membesar, menjauhi cermin, semakin besar. Karena bayangan di depan cermin sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Untuk cermin cekung, kalau nyata dengan terbalik ya. Kalau maya dengan tegak. Bila benda berada di ruang 3, di manakah bayangannya? Ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. 3 ditambah berapa biar jadi 5? Jadi bayangan berada di ruang 2. Di sini mengecil karena 3 jadi 2, mengecil kan? Karena bayangan berada di depan cermin sifatnya akan nyata, terbalik, dan diperkecil. Karena dari 3 ke 2. Bisa dimengerti? Kita lanjut pembentukan bayangan pada cermin cekung. Selain menggunakan hukum pemantulan, seperti ini, hukum pemantulan cahaya, kita bisa juga menggunakan sinar istimewa untuk cermin cekung. Ada 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar kedua, sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan lagi. Ini contoh bagaimana melukis bayangan pada cermin cekung. Pertama-tama, letakkan penggaris tepat di atas ujung benda ini. Kamu gunakan sinar istimewa, bisa memilih yang mana. Kita di gambar ini menggunakan sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian kita pilih sinar berikutnya, kita pakai sinar istimewa yang kedua. Sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, perpotongan dari sinar pantul inilah yang merupakan letak bayangan. Bagaimana sifatnya? Nyata, terbalik, diperkecil. Cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemantul atau reflektor pada lampu mobil, lampu senter, dan berbagai lampu sorot yang lain. Bisa juga untuk perlengkapan dokter gigi, sebagai antena parabola penerima sinyal radio, sebagai pengumpul sinar matahari pada pembangkit listrik tenaga surya, dan alat pengumpul cahaya pada mikroskop. Cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Cermin cembung disebut cermin divergen karena menyebarkan sinar. Cermin cembung disebut juga cermin negatif. Melukis bayangan pada cermin cembung juga menggunakan 3 sinar istimewa. Sinar pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar yang kedua, sinar datang menuju ke fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju ke pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Ini contoh lukisan pembentukan bayangan pada cermin cembung. Ini cerminnya menghadap ke kanan ya. Ini bendanya. Kamu gunakan sinar istimewa. Ini sinar istimewa pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Lalu ini menggunakan sinar istimewa ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik itu lagi. Nah, kemudian kalian perpanjang sinar pantulnya sehingga inilah bayangannya. Bagaimana sifatnya? Karena di belakang cermin sifatnya adalah maya. Tegak atau terbalik ini? Tegak, diperkecil. Cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari. Kaca spion kendaraan, kaca spion besar di tikungan, dan punggung sendok. Sifat bayangan cermin cembung akan selalu maya, tegak, diperkecil. Ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share agar bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.